Selamat siang, saya atas nama Marshita Diapramasidaniswara dari kelas E2M1 Magister Manajemen Universitas Airlangga. Kali ini ingin menyampaikan terkait pengukuran kinerja sistem. Di sini saya menyampaikan video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester, yaitu di semester 1. Selamat siang Bapak dan Ibu Dewan Direksi. Pada kesempatan ini saya selaku Project Manager akan menyampaikan laporan terkait pengukuran kinerja sistem yang telah kami implementasikan. Laporan ini mencakup berbagai aspek yang telah diukur dan dievaluasi untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Yang kedua akan saya sampaikan terkait tujuan dari pengukuran kinerja sistem, yaitu yang pertama menilai efektivitas dan efisiensi sistem dalam mendukung operasional perusahaan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, lalu menyediakan data dan informasi yang akurat untuk mengambil keputusan. Lalu yang terakhir memastikan bahwa sistem berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan strategis perusahaan. Lalu saya akan jelaskan juga terkait metodologi pengukuran. Jadi pengukuran kinerja dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu antara lain ada Key Performance Indicator atau biasa disebut dengan KPI. Menggunakan KPI ini atau KPI yang relevan untuk mengevaluasi. Selanjutnya saya akan membahas terkait metodologi pengukuran. Pengukuran kinerja di sebuah perusahaan itu bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu seperti Key Performance Indicator atau KPI. Menggunakan KPI yang relevan itu bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja utama sistem. Lalu yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk menilai kepuasan dan efektivitas sistem. Lalu analisis data, yaitu melakukan analisis terhadap data operasional untuk mengidentifikasi tren dan pola. Terakhir itu seperti benchmarking, yaitu membandingkan kinerja sistem dengan standar industri atau sistem serupa. Lalu terkait hasil pengukurannya, bisa dinilai dari efektivitas sistem. Biasanya 95% dari pengguna itu melaporkan bahwa sistem membantu meningkatkan tadi sudah saya bahas terkait metodologi pengukuran apa saja yang digunakan di sebuah perusahaan. Lalu saat ini saya akan membahas terkait hasil pengukuran, yaitu bagaimana terkait pengukuran kinerja sistem di sebuah perusahaan itu dilihat dari yang pertama efektivitas sistem. 95% biasanya itu dari pengguna melaporkan bahwa sistem membantu meningkatkan produktivitas. Lalu biasanya bisa juga melalui efisiensi operasional perusahaan, yaitu sistem berhasil mengurangi waktu proses sebesar 20%. Kepuasan pengguna juga mempengaruhi lalu kualitas data, yaitu validitas dan akurasi data yang dihasilkan sistem bisa mencapai 98% biasanya, atau yang terakhir terkait keamanan sistem. Di sini saya akan bahas terkait identifikasi area perbaikan. Jadi meskipun hasil pengukuran menunjukkan performa yang baik, tapi ada beberapa area sih yang biasanya itu perlu dibenahi, yaitu seperti waktu respon sistem. Jadi beberapa perusahaan itu melaporkan waktu respon yang lambat pada jam-jam puncaknya. Jadi biasanya direkomendasikan peningkatan kapasitas server untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk yang kedua yaitu seperti pelatihan pengguna. Biasanya itu membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk memaksimalkan penggunaan sistem. Jadi disarankan penambahan sesi pelatihan atau tambahan seperti modul e-learning.